A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen jurusan Hukum Tata Negara Siasah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang saya hormati teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat saya mengenai menguasai bahasa Indonesia sebagai tanda cinta terhadap negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa negara Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bahasa, agama, dan budaya. Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring dengan zaman dan perkembangan bahasa di Indonesia. Perlu kita ingat bahwasannya di dalam Sumpah Pemuda terdapat poin penting mengenai bahasa Indonesia. Dalam bunyinya, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki fungsi. Pertama, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa antar budaya dan daerah. Dan yang ketiga sebagai penghubung antar budaya dan daerah. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negeri nan kaya akan sumber daya alamnya, juga mencintai bahasanya. Bahasa Indonesia dengan mempelajari dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Beberapa manfaat akan kita peroleh bila kita mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, kita akan melestarikan bahasa Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Ya, tentu saja karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nasional. Karena dari Sabang sampai Merauke, pasti tiap sekolah memiliki pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu mempermudah dalam berkomunikasi antar suku, ras, dan daerah di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme karena semakin kita mempelajari bahasa Indonesia, maka kita akan semakin mengetahui sejarah bangsa yang besar ini. Yang ketiga, yang keempat, membuat pribadi menjadi lebih santun. Mengapa bisa seperti itu? Karena tutur kata akan menjadi halus. Bahasa Indonesia mengajarkan kata-kata yang sopan, yang baik dan benar. Dan yang kelima, tidak canggung dan tidak grogi. Jika salam, kita pasti bisa menjadi lebih baik. Dalam forum resmi, pertemuan penting, kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi kita harus bisa menerapkan berbahasa Indonesia di lingkungan sosial maupun masyarakat. Dan menerapkannya pun, kita harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar orang mengikuti bahasa kita, bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak asal-asalan. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,
Mari kita tingkatkan berbahasa Indonesia di Indonesia ini. Selain kita harus meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita juga harus bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengapa harus seperti itu? Agar bahasa Indonesia tetap terjaga dan tetap lestari hingga sampai kelak kepada anak cucu kita nanti. Semoga bahasa kita ini, bahasa Indonesia, tetap terjaga selama-lamanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam pidato saya ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah hanya dari diri saya sendiri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.